Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, seperti meningkatkannya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan keterbatasan produksi di beberapa daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program Food Estate, yaitu pembangunan kawasan pertanian berskala besar yang diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan nasional. Salah satunya adalah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Lalu, mengapa Merauke dipilih? Dan apakah program ini benar-benar mampu mendukung ketahanan pangan Indonesia? Pemerintah memilih Kabupaten Merauke sebagai lokasi utama program Food Estate karena memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan pertanian. Menurut Kementerian Pertanian, Merauke memiliki potensi lahan sekitar 1,2 juta hektar dengan lebih dari 67.000 hektar telah dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan 42.000 hektar merupakan lahan baku sawah. Selain memiliki lahan yang luas, kondisi geografi Merauke yang relatif datar juga mendukung penggunaan teknologi pertanian yang modern. Merauke juga telah lama menjadi salah satu sentra produksi padi terbesar di Papua. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan Merauke sebagai salah satu pusat pengembangan food estate untuk mendukung target swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam proyek 10-12 tahun ini, kira-kira 350.000 hektar tanaman Pak. Kita akan memproduksi gula pasir, gula putih 3 juta ton. Nah ini untuk sebagai ketahanan energi menghadapi tahun 2045. Ya, karena penduduk Indonesia tahun 2045 adalah kurang lebih 350 juta orang. Nah, untuk itu kita harus persiapan dari sekarang. Program Food Estate dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat, dan juga TNI. Pemerintah pusat melakukan Kementerian Pertanian bertugas menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, menyalurkan bantuan benih unggul, pupuk, alat, dan mesin pertanian atau Alsintan, serta membangun infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan kepada petani agar proses budidaya dapat berjalan lebih efektif dan produktif. Sebagai bentuk implementasi kebijakan, pada tahun 2024, pemerintah melakukan optimalisasi lahan seluas sekitar 40.000 hektar di Merauke. Hingga pertengahan tahun 2025, sekitar 31 hektar telah berhasil diolah untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki jaringan irigasi dan memperkuat mekanisme pertanian agar produktivitas lahan semakin meningkat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani menjadi kunci utama keberhasilan program Food Estate. Dengan kerjasama yang baik, pemerintah punya harapan program ini mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Lalu, apakah berbagai upaya tersebut berhasil meningkatkan produksi pangan di Merauke? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, produksi padi di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, produksi padi mencapai 217,790 ton gabah kering giling. Sementara pada tahun 2025, produksinya meningkat menjadi 362,542 ton GKK atau naik sekitar 66,46%. Peningkatan ini merupakan salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah seperti optimalisasi lahan, penyediaan alat, dan mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta pembangunan irigasi itu mulai memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas petani di Merauke. Program optimal lahan atau OPLAH yang mulai diperkuat sejak tahun 2024 ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan produksi tersebut. Namun, keberhasilan program Food Estate tidak dapat diukur hanya dari peningkatan produksi padi. Dalam perspektif kebijakan publik, suatu program dinilai berhasil apabila mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan, pemerintah itu tetap perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar manfaatnya itu tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan. Namun, apakah peningkatan produksi saja sudah cukup untuk menyatakan program ini berhasil?
binatang yang di bawah tanah sudah digusur, buaya, rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu mau jadi apa? Anggap saja kami sudah mau mati. Meskipun program food estate di Maroke menunjukkan peningkatan produksi padi, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan jalan produksi yang masih perlu ditingkatkan agar distribusi hasil panen lebih optimal. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi masih harus terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. Di sisi lain, pelibatan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, juga menjadi perhatian agar pembangunan dapat berlangsung secara adil dan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta hak-hak dari masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program food estate tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi pangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui tata kelola yang baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang menanam lebih banyak, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah mengelola kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.